Selamat pagi. Sekarang saya hendak memberikan penjelasan tentang pemberian obat pada anak atau yang biasa disebut juga dengan pemberian medikasi pada anak. Setelah saya menyelesaikan penjelasan teori tentang pemberian obat pada anak, kita akan melanjutkan pada tahap praktikum pemberian obat pada anak. Prinsip 6 benar dalam pemberian obat pada anak yang harus diperhatikan sama seperti prinsip 6 benar pada orang dewasa. Nah, pemberian obat itu harus diperhatikan yang pertama, benar obat. Jadi, setiap obat itu biasanya ada beberapa merek dagang. Jadi, beberapa obat mungkin ada yang dikeluarkan atau diberikan oleh apoteker dengan merek yang berbeda. Namun yang penting kita ingat isinya adalah komposisi atau kandungan dari obat tersebut. Nah, jika komposisinya sudah pas, kandungannya sesuai dengan order dokter, berarti obat sudah benar. Kemudian benar dosis. Nah, benar dosis di sini adalah pemberian obat biasanya dokter akan memberikan berapa miligram atau berapa gram kepada pasien. Pada pasien anak biasanya menggunakan miligram. Nah, untuk kandungan obat ada yang satu vialnya berisi satu vial mengandung 10 miligram obat atau satu ampul mengandung 25 miligram obat. Jadi tidak selalu satu vial ataupun satu ampul langsung diberikan. Namun tergantung dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung resep dokter. Jadi tidak langsung satu botol yang diberikan, biasanya seperti itu. Kemudian obat sirup pun, ya, obat sirup ataupun obat tablet ataupun obat kapsul itu juga untuk beberapa anak ada yang harus dibagi atau ada tablet yang harus digerus atau dihancurkan terlebih dahulu kemudian dibagi. Ada juga obat sirup yang diberikan beberapa mili dalam sehari. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya benar waktu. Pemberian obat pada anak kalau ada resep dokter mengatakan 3 kali 1. Artinya bukan pagi diminum, siang diminum, malam diminum. Tidak. Tapi misalnya 3 kali 1 artinya dalam satu hari pemberian obatnya adalah 3 kali. Artinya dalam satu hari ada 24 jam. Jadi 24 jam dibagi 3 artinya 8 jam per jeda pemberian obat. Nah, misalkan kita memberi anak obat pertama pukul 7. Berarti setelah pukul 7, 8 jam kemudian pukul 15 baru pemberian obat kedua. Setelah pukul 15, 8 jam kemudian pukul 23 baru anak diberikan obat ketiga. Jadi jedanya 8 jam. Tapi kalau ada resep yang mengatakan 2 kali 1. Nah, kalau 2 kali 1 artinya 24 jam dibagi 2. Artinya pemberian obat 12 jam. Jadi misalkan kita pertama memberi anak obat jam 7 pagi. Berarti pemberian keduanya adalah di jam 7 sore atau jam 7 menjelang malam. Seperti itu. Nah, kemudian pemberian obat juga harus memperhatikan benar rute. Jadi, kalau misalkan obat itu memang harus diberikan secara intravena, jangan diberikan secara intramuskular atau diberikan secara subkutan atau intrakutan gitu ya, atau malah diberikan secara oral. Jadi tidak benar untuk rutenya. Jadi harus diperhatikan. Kalau misalkan obat ini memang harus diberikan secara intravena, berikanlah secara intravena. Jika obat memang harus diberikan secara oral, ya berikanlah secara oral ya. Kemudian benar pasien, ini harus dipastikan. Jadi untuk memberikan obat pada pasien biasanya kita akan bertanya, selamat pagi Ibu,
Atau selamat pagi Adek, boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Atau misalkan kalau anak yang nggak bisa menjawab, kita tanya ke orang tuanya, selamat pagi Ibu, boleh sebutkan nama anak dan tanggal lahir? Nah, kita tidak boleh menyatakan bahwa selamat pagi Adek Ana. Tidak boleh. Tapi benar ya tanggal lahirnya 4 Agustus 2020 misalnya. Tidak seperti itu, tapi kita minta dia yang menyebutkan nama dan tanggal lahir. Ya, takutnya nanti kalau pasien atau keluarga malas menjawab, dia akan menjawab ya betul, padahal salah seperti itu ya. Sambil pasien menyampaikan atau keluarga menyampaikan nama dan tanggal lahir, kita sambil melihat kartu obat benar tidak namanya. Ya. Kemudian benar dokumentasi. Benar dokumentasi ini adalah menuliskan semua yang ada di prinsip 6 benar sebelumnya dan menuliskan respon pasien terhadap obat yang kita berikan. Kemudian, setelah memberikan obat, harus diperhatikan evaluasi. Periksa terhadap setiap efek yang diinginkan. Misal, kita berharap nyerinya berkurang. Pasien dapat antrain atau dapat ketorolak. Harapannya nyeri berkurang. Namun setelah 2 jam atau berapa lama setelah pemberian obat tidak ada efek nyeri berkurang, maka itu harus dicatat di dokumentasi dan itu merupakan hasil evaluasi kita sebagai perawat setelah memberikan obat. Jadi, kalau memang obat itu tidak ada respon atau reaksi baik terhadap pasien, kita dapat menghubungi dokter untuk meminta tindakan selanjutnya. Nah, pelaksanaan nanti oleh perawat. Kemudian, setelah diberikan obat, misalkan diberikan insulin gitu ya, gula darah menurun tidak gitu ya, sesuai harapan tidak. Kemudian, protrombin time dalam batas normal tidak. Untuk tahap pembekuan darahnya atau hal lain, apakah ada masalah atau tidak. Seperti itu. Kemudian periksa terhadap setiap efek yang tidak diinginkan, misal mual muntah gitu ya. Ada beberapa obat anti nyeri yang menyebabkan mual muntah atau ada obat antivirus atau obat lain yang memberikan efek mual. Nah, efek ini harus kita beritahu sebelumnya kepada pasien dan keluarga saat memberikan obat. Jadi, jika terjadi efek samping, kita sudah siap untuk penanganan selanjutnya. Kemudian, skin rash dan gejala-gejala klinik dari efek sampingnya. Ada beberapa obat mungkin akan memberikan efek panas atau gatal kalau memang ada reaksi alergi, biasanya pada pemberian antibiotik. Nah, ini juga harus diingatkan. Untuk memberi antibiotik pada anak, biasanya kita akan melakukan skin test. Nah, skin test dengan cara memberikan obat secara intrakutan atau di area kulit sedikit saja. Jadi digelembungkan nanti kulitnya, nanti kalau ada reaksi gatal, panas, kemerahan, maka resep antibiotik yang diresepkan oleh dokter itu tidak kita berikan. Jadi dicek dulu, di skin test dulu. Kalau misalkan di skin test tidak ada reaksi alergi, maka kita akan memberikan obat antibiotik dalam resep yang seharusnya, dalam dosis yang seharusnya diberikan secara penuh. Kemudian setelah itu laporkan setiap penyimpangan dari keadaan normal sampai dengan abnormal kepada dokter. Ya. Pendokumentasian, apa sih yang didokumentasikan di status kesehatan pasien? Jenis obat yang diberikan, itu obat apa? Obat analgesik, antipiretik, atau obat apa? Kemudian dosisnya, berapa dosisnya? Kemudian rute, kalau dia injeksi, rute injeksinya lewat mana? Kemudian kalau dia oral, oral yang diminum biasa atau bukal atau sublingual, gitu ya. Kemudian tanggal dan waktu injeksi itu harus dicatat. Kemudian reaksi pasien atau reaksi lokal. Kemudian nama terang petugas dan tanda tangan jangan lupa. Jadi setiap kita memberikan obat, kita harus tulis dokumentasi, kemudian tanda tangan kita, dan kalau yang sekarang tanda tangan pasien atau keluarga setelah pemberian obat. Oke, sekarang kita masuk ke prosedurnya. Sekian untuk teori pembuka. Saya harap mahasiswa paham terhadap penjelasan 6 benar sampai dengan tahap dokumentasi. Sekian, terima kasih.